Halo, apa kabar? Ya, saat Xiaomi 14T ini di launching global, dia berhasil bikin saya penasaran untuk beli dan juga untuk pakai HP ini sebagai HP daily driver saya. Meski sebenarnya saya tuh udah dibuat penasaran terlebih dahulu dengan Xiaomi 13T tahun lalu, cuman ada satu kekurangan terbesar di Xiaomi 13T yang bikin saya tuh nggak jadi beli, yakni untuk perekaman kamera depan dia mentok cuman 10, 80, 30 fps, dan akhirnya di Xiaomi 14T ini udah dibuka ke yang lebih tinggi levelnya. Nah, untuk Xiaomi 14T sendiri kan sebenarnya adalah satu smartphone yang bisa dibilang flagship killer yang punya posisi satu tingkat di bawah flagshipnya si Xiaomi, yakni Xiaomi 14. Nah, di harga launchingnya itu kan dijual di harga 6,5-an sampai 7 juta, dan kalau di pasaran saat ini ada satu penantang sebenarnya yang udah duluan ada di Indonesia, yakni Samsung Galaxy S23 FE, yang kalau dicari di pasaran harga terendahnya itu bisa ditemui di harga 7,5 juta, dan secara posisi dia juga bisa dibilang mirip-mirip dengan Xiaomi 14T ini yang berada satu level di bawah flagshipnya si S23. Jadi di sini saya penasaran nih, ingin membandingkan performa kamera antara Samsung S23 FE ini dengan Xiaomi 14T. Apakah harga yang sedikit lebih mahal dari S23 FE ini otomatis udah pasti kameranya lebih bagus dibanding Xiaomi 14T? Ya, kita akan coba bandingkan. Seperti biasa, saya akan bandingkan dengan metode untuk ngejepretnya itu mode auto aja, dan juga pakai teknik point and shoot. Ada gambar, ada objek sedikit, langsung dikeker dan juga langsung dijepret, nggak pakai setting-setting yang lain. Cuman di sini agak sedikit berbeda karena si Xiaomi 14T ini secara default kameranya tuh ada dua opsi, semacam bisa dibilang filter ya, yakni Leica Authentic dan juga Leica Vibrant. Nah, supaya hasilnya tuh tidak seperti ada filter, jadi di sini saya menggunakan Leica Vibrant aja untuk preset si Xiaomi 14T ini. Karena kalau saya pakai Leica Authentic, hasil fotonya tuh agak melenceng dari kondisi aslinya yang terlihat agak sedikit kecoklatan kalau menggunakan si Leica Authentic. Oke, langsung aja kita masuk ke perbandingannya. Yang pertama, ini ada foto dengan scene yang agak sedikit kompleks. Di sini ada shadow di area genteng dan juga pohon, serta highlight yang lumayan cerah di area langit. Overall, untuk kualitas keduanya bisa dibilang mirip untuk tingkat ketajamannya. Cuman di sini Xiaomi 14T terlihat punya HDR yang lebih bagus dengan bisa ngebantu ngangkat shadow lebih oke di area batang pohon sebelah kanan dan juga genteng di atas. Selebihnya ada sedikit perbedaan warna aja, terutama di bagian awan dan daun. Itu hasil foto Xiaomi 14T terlihat punya hasil yang sedikit lebih vibrant ketimbang Samsung S23 FE. Lanjut foto kedua, untuk mendapatkan gambar ini saya menggunakan lensa telefoto dari kedua smartphone, dan hasilnya secara warna Xiaomi 14T kelihatan lebih vibrant, tapi masih oke lah ya, nggak terlalu lebay juga efeknya. Secara warna di Xiaomi 14T terlihat lebih pop out, terlihat lebih tajam juga, dan secara keseluruhan hasil foto dari Xiaomi 14T ini jauh lebih eye pleasing ya dibandingkan dengan Samsung S23 FE. Next, di foto ketiga, ini secara tingkat ketajaman, dynamic range, sebenarnya kedua smartphone bisa dibilang mirip ya. Tapi perbedaan mendasar masih terlihat jelas sama dengan foto sebelumnya. Yakni hasil foto Xiaomi 14T terlihat lebih vibrant dan juga kontrasnya ini lebih pekat. Masih di lokasi yang sama, foto berikutnya ini kita lihat ya gimana konsistensi kamera utama dengan ultrawide-nya. Di sini terlihat perbedaan kualitas dan warna yang cukup signifikan antara kamera utama dan juga ultrawide pada Xiaomi 14T, di mana lensa ultrawide di Xiaomi 14T ini punya dynamic range yang lebih sempit ya. Terlihat di area shadow jadi terlihat gelap begitu aja, dan juga secara pewarnaan kelihatan cukup beda jauh antara kamera utama dengan ultrawide. Sedangkan pada Samsung S23 FE, meski kalau diperhatikan dengan seksama ada sedikit perbedaan juga ya kualitas kamera utama dengan ultrawide-nya. Tapi perbedaannya bisa dibilang cukup minim dari warna, ketajaman, dynamic range, bisa dibilang mendekati lah kualitas kamera utama dengan ultrawide pada Samsung S23 FE. Lensa utama udah, ultrawide udah, sekarang coba kita compare untuk lensa telefotonya. Karena kan kedua smartphone ini punya lensa telefoto. Tapi ada sedikit perbedaan spek untuk lensa telefotonya, di mana si Xiaomi 14T itu hanya 2 kali optical zoom,
Sedangkan Samsung S23 FE itu sampai dengan 3 kali optical zoom. Secara teori sih harusnya kemampuan zoomnya itu bagusan S23 FE ya. Coba deh kita cek hasilnya. Untuk foto pertama di 4 kali zoom sama-sama oke sih, masih pada tajam gambarnya. Cuman ya saya lebih suka Xiaomi 14T yang punya warna lebih pekat dan kontras yang lebih oke. Begitu juga untuk 10 kali, keduanya sama-sama oke, sama-sama bagus. Tulisan pada banner juga masih pada kelihatan jelas. Malah hasil foto keduanya ini kayak mirip ya. Yang intinya kemampuan telefoto dari kedua smartphone ini udah sama-sama bisa diandalkan. Lanjut sampel foto kelima. Di foto makanan ini terlihat kalau hasil foto dari Xiaomi 14T punya titik fokus yang lebih kecil sehingga menghasilkan foto yang cukup blur di area terluar dari gambar. Sedangkan Samsung S23 FE punya fokus yang lebih luas. Secara overall terutama dari segi pewarnaan, hasil Xiaomi 14T ini lebih menarik dan lebih eye pleasing yang bikin sandwich pada foto ini tuh terlihat lebih menggiurkan. Gimana? Setuju nggak kalian dengan pendapat saya? Hasil foto sandwich itu lebih menarik di Xiaomi 14T ketimbang di Samsung S23 FE. Berikutnya lanjut ya, kita lihat gimana kemampuan kedua smartphone ini dalam mengambil dan menampilkan gambar dari skin tone manusia. Total ada 3 buah foto. Pertama di siang hari dijepret dengan menggunakan mode auto. Bisa dilihat di sini warna kulit yang paling mendekati kondisi aslinya itu ada di hasil jepretan Xiaomi 14T. Di Samsung S23 FE ini warna kulit saya terlalu terang, kelihatan jadi lebih putih dari kondisi aslinya. Dan kalau diperhatikan dengan seksama, hasil foto dari Xiaomi 14T ini berhasil ngasih efek depth of field atau bokeh yang lebih bagus dan natural meski difoto dengan mode auto. Dan kalau dilihat dari data Chief, bukaan yang dipakai juga sebenarnya nggak beda jauh. F1.7 di Xiaomi 14T dan F1.8 di S23 FE. Tapi dari bukaan F yang sedikit berbeda ini, hasilnya itu bisa berbeda cukup jauh untuk efek bokehnya. Lanjut foto dengan mode portrait, hasil secara warna ini masih kurang lebih sama. Xiaomi 14T lebih akurat dan lebih terlihat detail. Tekstur di bagian jambang saya juga kelihatan lebih tajam di Xiaomi 14T. Sementara untuk efek bokeh yang dihasilkan, keduanya ini udah sama-sama bagus dan rapi dalam memisahkan objek dengan background. Terakhir untuk foto selfie di kondisi yang cukup cahaya, di sini kelihatan jelas punya tone yang berbeda. Xiaomi 14T jauh lebih cool ya warnanya, sementara S23 FE ini lebih warm. Yang lebih mendekati asli sebenarnya adalah S23 FE, meski sebenarnya tidak se-warm itu hasil fotonya, tapi nggak terlalu meleset jauh lah ketimbang Xiaomi 14T. Untuk tingkat ketajaman dan detail sih keduanya udah sama-sama bagus. Oke, ini perekaman kamera belakang dari Xiaomi 14T dan Samsung S23 FE 4K 60. Kalau lihat seperti ini, untuk 4K 60 jauh lebih bagus punya si S23 FE ya. Tinggal dites bagaimana pewarnaannya. Tuh lebih halus sih pergerakannya, tapi nggak tahu nanti hasil akhirnya ya, kita akan lihat aja. Halo. Dan untuk keduanya apakah bisa ganti lensa 4K 60? Ya sayangnya kalau S23 FE nggak bisa. Kalau ini masih bisa, tapi saya nggak tahu ini zoomnya dia pakai. Sepertinya sih bukan ganti lensa ya, karena terlihat sangat pecah. Seperti itu. Oke, kita pindah ke resolusi yang lain. Oke, ini untuk 4K 30, keduanya bisa ganti lensa ya. Coba kita lihat. Oke. Ya, bisa ganti lensa, cuman emang pergantian lensanya tidak se-smooth iPhone. Untuk dynamic range sih menurut saya lebih bagus S23 FE. Apa sih kamu? Secara dynamic range ya kelihatannya, cuman nggak tahu hasil akhirnya nanti. Berisik. Untuk stabilisasi kelihatan sih ini dua-duanya udah oke. Aku mau kabur ke sini aja Seperti itu ya untuk kemampuan dari S23 FE dan juga Xiaomi 14T. Oke, lanjut ya, ini untuk kamera depan 4K 30. Secara warna ini Samsung terlihat lebih warm. Dynamic range ya kita lihat. Nah, untuk dynamic range ini si S23 FE lebih oke. Kalian bisa lihat ya.
Langitnya masih ada kelihatan biru, sementara Xiaomi 14T udah hilang. Ini di bawah terik langsung matahari. Nih awannya. S23 FE masih bertekstur. Untuk stabilisasinya sih keduanya oke, tidak ada masalah. Sudah oke lah ya. Sekarang coba saya pindah ke yang 60 fps tapi di 1080, karena untuk Xiaomi 14T nggak bisa 4K 60. Ya untuk 1080 kita lihat cek dynamic range masih sama okean punya Samsung, kelihatan kok. Nah untuk warna Samsung juga lebih ngangkat sih, menurut saya lebih oke. Ini di bawah terik lagi, mantul. Ya teksturnya lebih oke. S23 FE. Untuk stabilisasinya sih terlihat sama-sama oke, sama-sama bagus. Bagus banget sih. Ya. Kalau kayak gini sih nggak terlalu terlihat perbedaan. Oke, tinggal sesuai preferensi aja. Lebih oke yang mana menurut kalian? Oke, itu dia tadi untuk performa foto dan video di siang hari dari Xiaomi 14T dan juga Samsung S23 FE. Menurut saya sih untuk performa foto Xiaomi 14T itu di berbagai kondisi sih lebih oke ya ketimbang Samsung S23 FE. Tapi untuk video sih Samsung S23 FE ini lebih menjanjikan dan juga lebih bagus dibanding si Xiaomi 14T. Sekarang kita lanjut yuk untuk foto di kondisi low light atau di malam hari. Foto pertama, ini terlihat jelas perbedaan kualitas di antara keduanya. Berdasarkan dari data Chief, ISO yang digunakan di Xiaomi 14T ini lebih tinggi ketimbang Samsung S23 FE. Tapi nyatanya, hasil foto yang dikasih sama Xiaomi 14T bisa lebih bersih dan minim noise ketimbang S23 FE. Warna langit juga bisa ditampilkan lebih pekat pada Xiaomi 14T. Secara tone ini juga agak kebalik dibanding foto-foto sebelumnya di mana S23 FE malah kelihatan lebih cool ketimbang Xiaomi 14T. Untuk overall sih saya lebih suka hasil fotonya Xiaomi 14T. Hasil yang kurang lebih sama di kamera ultrawide. Secara konsistensi warna keduanya agak sedikit meleset ya antara kamera utama dan juga ultrawide. Tapi kalau dilihat dari hasil foto di ultrawide-nya aja, ini kurang lebih sama seperti foto sebelumnya. Hanya di sini terlihat Xiaomi 14T itu lebih tajam dan lebih detail, terutama bisa diperhatikan di area paving block di bagian bawah. Dia terlihat lebih bertekstur dan juga detail. Satu lagi, saya ada foto motor Mio yang dijepret dengan kamera tele dari kedua smartphone. Hasil foto tele sih kurang lebih sama dengan kondisi di siang hari tadi. Kualitas dari keduanya mirip-mirip, sama-sama tajam, sama detailnya, dengan tone warna juga beda tipis. Meski ya untuk lebih mendekati asli itu ada di hasil jepretan Samsung S23 FE. Dan untuk zoom 10 kali di kondisi malam hari, kualitas zoomnya ini udah jauh menurun di kedua smartphone dengan hasil gambar yang udah seperti dilukis menggunakan cat air. Cuman kalau dibandingkan hasil keduanya sih lebih bagusan sedikit dari Samsung S23 FE. Next, kita lihat ya untuk skin tone manusia di kondisi malam udah ketebak ya seperti di perbandingan foto S23 FE versus Samsung A55. Hasil foto S23 FE untuk skin tone di malam hari hasilnya agak meleset parah dari kondisi yang sebenarnya dan kelihatan malah jadi pucat. Setelah beberapa update software juga masih sama ya hasil skin tone malam hari ini si Samsung S23 kurang oke. Xiaomi 14T lebih pas hasilnya. Lebih enak dilihat dan lebih bersih dari noise juga. Sama halnya dengan mode portrait, hasilnya sih kurang lebih sama. Untuk kerapihan bokeh sebenarnya udah sama-sama bagus, tapi untuk lainnya sih jauh lebih oke Xiaomi 14T, kayak area shadow di wajah, pewarnaan, akurasi warna. Xiaomi 14T itu lebih unggul. Dan terakhir ya, ini untuk selfie di kondisi malam hari masih sama ya. Xiaomi 14T lebih enak dilihat. Pokoknya foto malam hari ini Xiaomi 14T udah unggul semua deh. Di sini hasil foto Xiaomi 14T masih bisa nampilin tulisan Vivo di bagian belakang dengan jelas, warna kulit juga lebih enak dilihat. Meski untuk warna baju ini sebenarnya lebih pas hasil foto Samsung S23 FE. Oke, jadi saya lagi ngetes untuk performa perekaman video dari Xiaomi 14T dan juga Samsung S23 FE, dan ini untuk di kondisi malam hari saya ngerekam di pinggir jalan, jadi udah otomatis banyak noise. Untuk stabilisasinya kalian bisa lihat kan dari pergerakan kameramen seperti apa. Untuk resolusi 4K 30 supaya dapat perekaman yang pencahayaan yang lebih banyak ya untuk di kondisi malam hari. Nah untuk audio kalian bisa dengerin ya suara saya ini lebih bagus di mana.
Xiaomi 14T atau di Samsung S23 FE, dan juga warnanya itu lebih oke yang mana ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, lanjut ini untuk perekaman kamera depan dari Xiaomi 14T dan juga Samsung S23 di kondisi malam hari. Dan ini saya coba di belakang ada lampu ya, saya lawanin gini dengan cahaya. Sekilas sih ini lebih oke, warnanya dua-duanya sih mist ya. Tapi sekilas lebih oke si S23 FE. S23 FE ya. S23 FE aja waktu dibandingkan sama A55 kayaknya bagusan A55. Ini lebih meleset si Xiaomi 14T. Cuman saya nggak tahu ya nanti hasil akhirnya seperti apa, karena kan ini saya lihat di layar yang berbeda. Oke, kalian bisa komen aja bagus yang mana. Oke, kesimpulannya jadi dari sekian banyak percobaan foto dan video di siang hari serta foto dan video di malam hari, menurut saya performa kamera dari Xiaomi 14T ini lebih unggul ketimbang Samsung S23 FE yang cuman oke di perekaman video di kondisi siang hari dibandingkan sama si Xiaomi 14T ini. Selebihnya sih di harga 6,5 sampai 7 juta ini tuh worth it banget ya kamera dari Xiaomi 14T ini, karena bisa banget diandalin untuk berbagai kondisi. Dan ya, sangat worth it lah untuk dibeli ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang mungkin saat ini sedang membandingkan kamera Xiaomi 14T dan juga Samsung S23 FE di rentang harga 6,5 sampai 7,5 juta. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.